Oke, ada siapa tadi? Cakrahan ya. Berencana meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-31, tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik. Nah, gimana sorenya? Heeh, sudah pada ini nih, siap-siap untuk pulang atau mungkin yang baru akan menjalankan aktivitas, sudah disiapin belum? Aktivitas apa ya, segala macam perlengkapan, peralatan ya disiapin deh dari sekarang. Jangan sampai keburu hujan, ya. Ya karena langit di Pekalongan nih, terutama di halaman Radio Kota Batik ini terpantau mendung-mendung syahdu gitu. Nah, makanya kita perlu nih persiapan lebih matang lagi. Jangan sampai gara-gara hujan akhirnya aktivitas kita tertunda atau bahkan gagal ya. Jangan dong, Oke, lanjut lagi perjalanan kita di Halo Kota Batik dan Anda masih punya kesempatan untuk berbagi di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya, silakan. Dan sepertinya kalau kita bicara tentang oh iya tadi saya lupa mau mau bagi informasi soal yang satu ini. Tadi kan, saya sudah ngobrol dengan Anda mengenai apa sih matematika gitu ya. Ternyata matematika itu, sebuah, studi yang mempelajari pola, struktur, hubungan dan juga, apa ini tadi, sifat-sifat dari entitas, eee, melalui apa ya, konsep yang abstrak, konsep matematis. Nah, tadi sudah panjang saya jelaskan mengenai contoh-contohnya bahwa struktur itu misalnya, untuk membaca atau memahami meja kita jadi tahu bahwa ternyata struktur ya di dalam meja itu ada struktur, ada elemen-elemen pembangunnya, ada elemen-elemen yang membuat dia itu ada gitu ya dan akhirnya, bisa seperti itu. Nah kemudian pola, di mana-mana di dunia ini rata-rata meja bentuknya sama yaitu berupa segi empat ya, heeh. Nah itu, terus, ngomongin soal hubungan, bagaimana kemudian hubungan itu ada banyak, ada hubungan sebab akibat, ada, hubungan pilihan ya kan kalau dalam bahasa maka nanti bisa, digunakan kata hubung atau gitu ya. Terus ada juga, hubungan bersyarat gitu kan, berhubungan bersyarat itu misalkan jika maka, terus kemudian ada lagi hubungan kronologis. Kronologis itu urut-urutan berdasarkan ruang dan waktu dan lain sebagainya. Banyak banget, hubungan-hubungan semacam itu ya. Nah, dan tadi, saya sempat bikin, spill juga mengenai ada nih, tokoh matematik ya, matematikawan asal India nih, yang akhirnya berhasil mendefinisikan ulang matematika dalam bilangan irasional pi, rasio keliling lingkaran terhadap, diameternya. Dan dia menyatakan pi ini sebagai desimal yang meluas tak terhingga dalam polanya yang acak. Nah, inovasi ini mereka ulang bahwa menata ulang ya, jadi inovasi yang dilakukan itu menata ulang bahwa pi dianggap sebagai pecahan yang elegan dan kompleks. Nah, karya jenius yang dihasilkan oleh pakar matematika asal India namanya Ramanujan, ini lebih dari seabad yang lalu dan ini masih membuat orang bertanya-tanya siapa yang menyangka terobosan ini ternyata terinspirasi oleh mimpi Dewi Namagiri. Hal itu diakui oleh Ramanujan dan dia mengatakan, dia ini menerima 3.900 rumus dari Dewi Hindu Namagiri, salah satu, bentuk Dewi Mahalaksmi. Ini dikutip dari India Today, pada Selasa yang lalu. Nah, Ramanujan ini tumbuh di lingkungan yang kaya, dengan spiritualitasnya, dengan guru pertamanya adalah ibunya. Nah, ibunya diketahui memiliki pengetahuan tentang numerologi yang sangat percaya dengan kekuatan spiritual dan prediktif matematika. Dan dia dibesarkan dalam keluarga Brahmana di India Selatan
dengan menerima sebagian warisan alami dari garis keturunan ortodoks di sana, juga ya, aljabar, trigonometri, serta geometri digunakan juga untuk membuat perhitungan astronomi praktis. Meskipun untuk mengatur kehidupan, ya beragama. Jadi matematika dalam konteks ini ya, terutama untuk, trigonometri, aljabar dan geometri, itu digunakan sebagai satu cara, dari umat Hindu di India Selatan sana untuk mengetahui posisi-posisi astronomi ya, yang nantinya juga berfungsi sebagai, penanda waktu dalam hubungan-hubungan, dengan kehidupan beragama. Nah, meskipun Ramanujan ini, mengklaim hasil yang paling luar biasa diperolehnya melalui mimpi bertemu dengan Dewi Hindu Namagiri ini, sosok spiritual yang kuat dalam keluarganya itu ya, ia rupanya harus membayar mahal kecintaannya, dalam matematika itu dengan melanggar norma kasta. Oh, bagaimana bisa? Ya, karena Ramanujan rupa-rupanya berasal dari kasta Brahmana yang tidak diperbolehkan meninggalkan India. Oh, tapi dia melanggar tradisi itu. Dia malah berangkat ke luar negeri untuk belajar di Universitas Cambridge, Inggris. Nah, pada tahun 1914 Ramanujan ini menerbitkan karya inovatifnya tentang bilangan irasional pi dan terpilih sebagai salah satu anggota Royal Society termuda pada tahun 1918 dan dia meninggalkan sekitar 4.000 rumus dan hasil matematika. Wow, 4.000 rumus. Saya satu rumus pun paling banter ingat itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu, cetusannya Pythagoras ribuan tahun yang lalu ya. Sebelum Masehi ya Pythagoras ya. Itu menarik banget tuh kalau saya, memahami A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Wah, keren banget. Terus ini rumus, luas dan keliling lingkaran, yang lainnya wah agak sudah lupa ya. Nah, kisah hidupnya yang sangat luar biasa ini telah diangkat menjadi sebuah film dengan judul The Man Who Knew Infinity pada tahun 2015. Keren. Nah, dan ini dia ini pernah juga menentang teori Einstein, lalu hilang secara misterius. Gila ya. Oke deh, ini keren. Keren banget nih orang ini, Ramanujan, menemukan Tuhan melalui matematika. Anda menemukan Tuhan dari apa? Dengan apa? Ini yang dahsyat nih. Oke. Saya masih akan bersama Anda pastinya di sini di perjalanan Halo Kota Batik di FM 91,2 Radio Kota Batik, Just Interaktif Solutif. Dan memang ya kalau kita bicara tentang India, memang negeri ini boleh dibilang adalah negeri atau negara yang belakangan ini mulai muncul sebagai kekuatan baru, aktor baru, pemain baru dalam geopolitik di dunia, karena India seperti sering diungkap oleh Gita Wirjawan itu dianggap atau dilihat sebagai negara yang punya banyak narator, punya banyak storyteller, sehingga apa-apa aja mereka itu berani tampil untuk menunjukkan bahwa ini loh India. Nah, kita nih yang kayaknya perlu banyak belajar pada mereka. Gimana ya cara menjadi seorang storyteller yang mumpuni sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini loh Indonesia gitu di kancah dunia. Anda mau tertarik? Kalau iya, yuk kita belajar bareng. Di mana? Ya di sini dong. Di FM 91,2 Radio Kota Batik, Just Interaktif Solutif. Ya.